Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang penentuan biaya produk bersama atau alokasi biaya bersama dan harga pokok produk bersama atau joint product dan perlakuan terhadap produk sampingan. Oke, kita akan bahas dari yang pengertian dari produk bersama. Jadi yang dimaksud dengan joint product atau produk bersama adalah dua atau lebih produk yang dihasilkan secara bersama-sama di dalam kegiatan proses produksi. Maksudnya dihasilkan secara bersama-sama adalah di dalam proses produksinya menggunakan bahan baku, tenaga kerja, dan mungkin biaya overhead pabrik yang sama, sehingga biaya yang digunakan akan diperhitungkan atau dialokasikan ke masing-masing produk yang dihasilkan. Nah, pada saat proses produksi berlangsung, maka ada kondisi di mana pada titik tertentu atau yang disebut dengan split off, maka dipisah antara satu jenis produk dengan produk yang lain, sehingga nanti pada saat pemisahan perusahaan harus menghitung harga pokok produk persatuan dari produk yang dihasilkan, maka akan diperhitungkan biayanya yang dibebankan ke masing-masing jenis produk tersebut. Oke, nah dalam klasifikasi produk bersama di sini ada dua, yaitu produk utama dan produk sampingan. Jadi dalam proses produksi kemungkinan ada produk yang dihasilkan yang memang merupakan sasaran ataupun tujuan dari proses produksi, tetapi kemungkinan dalam proses produksi akan menghasilkan produk sampingan yang bukan merupakan sasaran di dalam kegiatan produksi. Nah, salah satu ciri yang cukup bisa dilihat dari produk utama adalah selain tadi adalah sasaran utama, maka produk utama tentu saja memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan produk sampingan. Karena pada intinya produk sampingan bukan merupakan tujuan dari kegiatan produksi. Contohnya misalkan perusahaan yang menghasilkan pakaian atau perusahaan konveksi, maka ada produk utamanya adalah tentu saja membuat pakaian, tetapi di dalam kegiatan produksi mungkin akan ada produk sampingan yaitu kain-kain perca. Nah, kain perca ini meskipun dia tidak berbentuk sebuah produk tapi memiliki nilai jual atau bisa dijual yang nanti menghasilkan pendapatan. Sehingga itulah nanti hasil pendapatan dari produk sampingan ini nanti perlakuannya bagaimana terkait dengan perhitungan harga pokok produknya. Oke. Selanjutnya ada beberapa karakteristik produk utama selain tadi perbedaan secara mendasar antara produk utama dan sampingan. Di sini tadi sudah saya jelaskan bahwa ini adalah merupakan tujuan dari kegiatan produksi, kemudian tentu saja harga jualnya lebih tinggi dibandingkan produk sampingan, kemudian pada saat proses produksi tidak bisa menghindari adanya produk utama dan produk sampingan yang dihasilkan secara bersama-sama. Oke. Selanjutnya untuk produk sampingan di sini bukan tujuan utama dan tentu saja nilai jualnya relatif lebih rendah dibandingkan produk utamanya karena ini adalah hanya bagian dari dampak menghasilkan produk utamanya. Oke. Kemudian karena tadi di dalam kegiatan produksi menghasilkan produk secara bersama-sama, maka di sini alokasi biaya bersama dibutuhkan dalam rangka untuk mengetahui biaya produksi per unit dari masing-masing produk yang dihasilkan secara bersama-sama. Kemudian cost principle adalah pengakuan biaya yang akan dibebankan ke masing-masing jenis produk. Kemudian karena nanti pada saat kegiatan produksi sudah selesai, maka menghasilkan persediaan barang dagang atau barang jadi, maka pada saat nanti penyajian dalam laporan keuangan, maka dibutuhkan nilai dari persediaan tersebut sebagai harga pokok yang akan ditampilkan dalam laporan keuangan. Kemudian selain itu juga alokasi biaya bersama juga bisa digunakan untuk mengetahui berapa harga pokok produk yang akan dijual atau sebagai dasar penentuan harga jual. Selain itu juga kalau misalkan nanti terjadi
hal-hal yang di luar kendali, ada kebakaran, bencana alam, dan lain sebagainya, maka alokasi biaya bersama ini bisa digunakan untuk melakukan klaim atas kerugian yang terjadi kepada pihak asuransi. Selain itu, misalkan perusahaan memproduksi berdasarkan pesanan atau kontrak, maka bisa saja alokasi biaya ini bisa digunakan sebagai dasar untuk merimbes dari biaya yang sudah dikeluarkan. Oke, dalam menentukan alokasi biaya bersama joint cost ada dua metode. Yang pertama adalah pengukuran berdasarkan unit fisik, kemudian yang kedua adalah pengukuran berdasarkan moneter. Dalam pengukuran berdasarkan moneter dua, yaitu metode harga jual pada titik split off, kemudian metode harga jual bersih yang diestimasi pada titik split off. Metode pengukuran unit fisik ini adalah menggunakan fisiknya, yaitu berdasarkan alokasi biaya bersama didasarkan pada jumlah produk yang dihasilkan, sehingga nanti proporsinya ditentukan berdasarkan persentase dari masing-masing produk yang dihasilkan berdasarkan dari total seluruh produk yang dihasilkan. Jadi berapa jumlah produk yang dihasilkan dari seluruh produk bersama, kemudian untuk menentukan persentasenya maka dicari proporsi, yaitu jumlah unit yang dihasilkan masing-masing produk dibagi dengan total unit yang dihasilkan dari seluruh produk yang diproses produksi. Oke. Metode yang pertama adalah metode harga pada titik split off. Pada metode ini untuk alokasi biaya bersama dihitung berdasarkan nilai penjualan. Ya, nilai penjualan dari masing-masing jenis produk, sehingga nanti perhitungannya didasarkan pada persentase dari nilai penjualan masing-masing produk yang dihasilkan, sehingga nanti berapa total seluruh penjualan dari seluruh produk yang dihasilkan itu akan dijadikan sebagai dasar untuk menentukan persentase nilai penjualan dari masing-masing jenis produk dibagi dengan total nilai penjualannya. Kalau ingin mengetahui harga jual per unitnya, ya tentu saja adalah hasil dari proporsi itu dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan dari masing-masing jenis produknya. Oke. Nah, untuk metode harga jual bersih yang diestimasi pada titik split off ini dilakukan apabila ada di antara produk bersama tersebut akan dilakukan proses berikutnya. Jadi misalkan menghasilkan 3 jenis produk, yang 2 akan proses lanjut, berarti di sini ada tambahan biaya lagi. Kemudian setelah proses lanjut maka akan diperhitungkan berapa harga jual setelah diproses lanjut. Sehingga nanti yang dihitung adalah berdasarkan biaya tambahan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk proses lanjut, kemudian nilai jual yang diestimasi apabila produk tersebut diproses lebih lanjut. Jadi nanti yang digunakan ada harga jual yang diestimasi apabila produk tersebut dilakukan proses lebih lanjut. Tentu saja pertimbangannya adalah kalau proses lebih lanjut itu ada biaya tambahan, maka nanti pada saat selesai proses produksi harus diestimasi berapa harga jual dari produk yang diproses lebih lanjut, agar nanti harga jualnya akan lebih tinggi dibandingkan kalau tidak diproses lebih lanjut. Itu adalah metode harga jual bersih yang diestimasi pada titik split off. Itu adalah penjelasan terkait dengan alokasi biaya produk bersama dan produk sampingan. Nanti di berikutnya kita akan bahas penyelesaian kasus bagaimana perhitungan atau alokasi biaya produk bersama dengan menggunakan metode yang sudah dijelaskan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.